Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, apa kabar? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jalur MBK Murid Berkebutuhan Khusus SPMB Kota Bandung tahun 2025. Bersama Eca saat ini sudah ada Bapak Tah. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana Teh Eca, sehat? Sehat Alhamdulillah. Semangat ya Pak? Siap, semangat. Oke, Iya. kita akan bahas mengenai jalur MBK. Iya. Siap, kalau kayak gitu Eca persilakan Bapak Tah untuk menjelaskan kebijakan mengenai jalur MBK. Baik, warga Kota Bandung, saat ini kami akan menginformasikan terkait jalur afirmasi untuk murid berkebutuhan khusus. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum dari SPMB tahun 2025 ini, yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru, dan yang kedua adalah Peraturan Wali Kota Bandung nomor 24 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Nah, apa itu jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus? Yaitu jalur afirmasi untuk murid berkebutuhan khusus adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Jadi, dalam jalur afirmasi itu ada dua. Yang pertama adalah afirmasi untuk rawan melanjutkan pendidikan atau dari keluarga ekonomi tidak mampu. Dan yang kedua adalah untuk murid berkebutuhan khusus. Nah, untuk murid berkebutuhan khusus ini yaitu diperuntukkan bagi mereka penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Nah, apa saja syarat khusus dari jalur afirmasi untuk murid berkebutuhan khusus ini? Yang pertama adalah kartu keluarganya harus kartu keluarga Kota Bandung. Yang kedua, mendapatkan surat rekomendasi dari Unit Layanan Disabilitas atau ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, berarti dalam pendaftarannya yang pertama adalah orang tua itu melampirkan surat rekomendasi yang diperoleh setelah mengikuti asesmen dari tim Unit Layanan Disabilitas atau ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nanti calon murid baru itu akan melaksanakan asesmen yang dilaksanakan oleh ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kemudian yang kedua, melakukan pendaftaran asesmen melalui tautan assessment.distikbandung.com. Kemudian yang ketiga, calon murid baru yang telah memiliki rekomendasi dari tenaga ahli lainnya seperti psikolog, dokter, terapis, atau profesional lainnya ini agar dilampirkan pada saat asesmen dan akan mendapatkan pengesahan dari Unit Layanan Disabilitas atau ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, adapun pelaksanaan dari asesmen itu akan dilaksanakan mulai tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 17 Juni tahun 2025. Nah, alurnya adalah yang pertama, Bapak dan Ibu orang tua calon murid baru yang akan mendaftarkan melalui jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus ini bisa membuka website SPMB Dinas Pendidikan Kota Bandung ya. Yang kedua itu nanti akan ada satu menu berkaitan dengan asesmen, kemudian diklik dan kemudian nanti silakan untuk mengisi daftar isian atau data identitas anak dan kemudian dokumen-dokumennya itu silakan untuk diunggah seperti itu. Kemudian setelah itu nanti admin akan menghubungi melalui WA kepada orang tua murid untuk dapat dijadwalkan agar anandanya bisa melaksanakan asesmen di ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Selanjutnya nanti melaksanakan asesmen yang akan dilaksanakan di ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung bersama tim asesornya. Setelah itu nanti data itu akan diolah dan akan ditunjukkan hasilnya melalui surat rekomendasi dari ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, surat rekomendasi tersebut akan diuploadkan atau akan dilampirkan dalam rangka persyaratan administrasi jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana kuota dan seleksi jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus? Untuk jenjang SD maupun SMP, maka kuotanya adalah 3 orang per sekolah. Jadi
bukan persentase tetapi 3 orang per sekolah. Nah, bagaimana seleksinya? Untuk SD maupun SMP, maka alat seleksinya adalah jarak. Nah, kenapa jarak? Terutama juga untuk yang SD, karena untuk murid berkebutuhan khusus ini adalah dikecualikan dari syarat usia, sehingga alat seleksi untuk jalur afirmasi berkebutuhan khusus adalah jarak. Nah, bagaimana pilihan sekolahnya? Jenjang SD maupun SMP untuk afirmasi murid berkebutuhan khusus yaitu 2 pilihan dalam wilayah domisili. Nah, selanjutnya berikut adalah jadwal SPMB untuk jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus. Dimulai dari pendataan calon murid baru, dimulai pada tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 20 Juni 2025. Nah, karena belum mempunyai syarat khususnya, maka harus mendaftarkan terlebih dahulu, ya, harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu dari ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dari surat rekomendasi tersebut, maka akan bisa ya dimasukkan dalam proses pendataan seperti itu. Nah, kemudian pendaftarannya sendiri itu untuk jalur afirmasi MBK itu tanggal 23 sampai tanggal 27 Juni 2025. Nah, kemudian pengumuman hasil seleksinya itu tanggal 7 Juli 2025, daftar ulangnya tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025, dan hari pertama masuk sekolah tanggal 14 Juli 2025. Selanjutnya berikut adalah media sosialisasi SPMB Kota Bandung. Nanti kita akan memberikan informasi melalui YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Itu mungkin Teh Eca terkait bagaimana mekanisme jalur afirmasi untuk anak atau murid berkebutuhan khusus. Berarti Pak Patah kalau untuk jalur afirmasi MBK ini berarti kan kita melakukan assessment center dulu orang tua ya Pak Patah. Nah, nanti seluruh proses dari pendaftaran assessment itu tuh berbayar atau gimana Pak Patah? Perlu kami sampaikan bahwa semua layanan dalam rangka SPMB atau sistem penerimaan baru di Kota Bandung ini itu dilaksanakan gratis, yaitu tidak sama sekali ada pungutan atau biaya. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu, Ayah Bunda silakan untuk mendaftar melalui link ya assessment.disdikbandung.com. Kemudian itu silakan untuk dilengkapi. Kemudian nanti admin akan menghubungi melalui WA orang tua agar anak-anaknya bisa melaksanakan asesmen di ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dan hasil asesmen ini yang resmi, maksudnya kayak yang wajib dilakukan ya Pak Patah, walaupun memang anak calon murid itu sudah punya rekomendasi dari tenaga ahli, betul tidak Pak? Iya, jadi kalaupun misalkan Ayah Bunda sudah memiliki surat rekomendasi atau hasil asesmen dari tenaga profesional lainnya seperti dokter spesialis anak atau tumbuh kembang, psikolog, psikiater, dan lain sebagainya, itu silakan tetap harus melalui ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung dan akan diberikan pengesahan. Gitu ya. Akan diberikan pengesahan sehingga untuk jalur afirmasi MBK ini satu pintu rekomendasinya melalui ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dan lokasi untuk asesmennya pun di Dinas Pendidikan Kota Bandung ya Pak? Betul, di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ini nanti orang tua hanya perlu menunggu giliran saat dikonfirmasi melalui WhatsApp. Betul? Iya, betul. Oke, nah untuk pilihan sekolahnya Pak Patah, tadi kan dikatakan bahwa dapat memilih 2 pilihan sekolah. Iya, cuma sekolahnya ini apakah bebas di seluruh domisili di Kota Bandung atau seperti apa Pak Patah? Jadi untuk afirmasi itu adalah 2 pilihan sekolah di dalam wilayah domisili. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa untuk SD itu ada 8 wilayah domisili, untuk SMP itu ada 4 wilayah domisili. Karena apalagi untuk afirmasi murid berkebutuhan khusus ini disarankan untuk bisa mendaftar dan memilih sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Karena diperhatikan jarak ya Pak, bukan usia lagi. Betul. Tapi berarti tidak ada batasan usia. Ya, jadi untuk murid berkebutuhan khusus ini adalah dikecualikan dari syarat usia. Nah, kalau misalnya nanti terlihat bahwa hasil akhir jaraknya itu sama, setelah itu yang dilihat kembali apa Pak Patah? Sebetulnya nanti kalaupun kita akan melihat ya Teh Eca, kalau misalkan jaraknya betul-betul sama sampai ini nampaknya akan sangat jarang Kecil ya, terutama ya, Pak, betul, karena untuk anak berkebutuhan khusus
itu kan biasanya nggak pada deket-deket Betul, rumahnya betul, gitu, beda betul. dengan jalur domisili Iya, gitu betul, ya. betul. Tapi kan kalau anak berkebutuhan khusus atau Hmm, murid berkebutuhan khusus biasanya juga agak menyebar betul, gitu betul. kan. Oleh karena itu yang digunakan adalah jarak seperti itu. Kayaknya pembahasan tentang jalur afirmasi MBK ini sudah cukup ya Pak, mungkin nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya dan sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu Pak Patah, boleh Pak Patah memberikan, eee, mengingatkan kembali kepada orang tua apa yang perlu dipersiapkan dan juga closing statement-nya? Baik, Ayah Bunda, perlu kami sampaikan bahwa apabila Ayah Bunda ingin mendaftarkan anandanya melalui jalur afirmasi murid berkebutuhan khusus, mohon untuk bisa diperhatikan yang pertama adalah kartu keluarganya itu Iya, harus kartu keluarga Kota Bandung, ya. Jadi tidak ada batasan, apa berapa namanya lama tuh, berapa paling singkat? lama, tetapi yang paling terpenting adalah kartu keluarganya, kartu keluarga Kota Bandung. Yang kedua, silakan untuk mendaftar melalui link atau tautan yang tertera di SPMB ya, di website Betul, SPMB Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kemudian di situ harus melengkapi data isian mmm, untuk anandanya dan nanti akan ada admin yang akan menghubungi. Dan silakan untuk bisa mengikuti proses asesmen untuk bisa mengetahui profiling ya, identifikasi ananda kita betul. seperti itu. Setelah itu nanti silakan rekomendasi tersebut diupload pada saat pendataan yaitu pada tanggal 19 Mei sampai dengan tanggal 20 Juni 2025. Sehingga pada saat beres pendataan, selesai pendataan pada tanggal 20 Juni 2025, ini semua anak-anak yang memilih jalur afirmasi MBK ini sudah mengikuti ya asesmen di ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Oke. Itu mungkin yang paling terpenting untuk anak-anak MBK adalah bersekolah di dekat rumahnya untuk bisa mengoptimalkan bagaimana potensinya bisa berkembang di sekolah tersebut. Oke, terima kasih Pak Patah. Tapi sebelum itu saya juga mau mengingatkan kepada orang tua bahwa terus pantau, seluruh jalur dan penjelasan jalur melalui media sosial Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dan Ayah Bunda jangan lupa follow media sosial Dinas Pendidikan Kota Bandung karena di sana ada Instagram Pak Patah, ada Ya. juga Telegram kita juga punya, terus juga punya TikTok, bahkan sekarang kita ada WhatsApp channel-nya juga Hmm. supaya Ayah Bunda tidak ketinggalan informasi-informasinya. Mungkin segitu dulu Pak Ya. Patah, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita Ya. bye-bye dulu dengan Ayah Bunda. Dadah Ayah Bunda. Dah.